Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muyasaro dengan NIM 181920 akan mempresentasikan penelitian etnomatematika yang sudah saya lakukan selama ini. Langsung saja, penelitian etnomatematika yang sudah saya lakukan selama ini saya beri judul Eksplorasi Etnomatematika, Materi Geometri Transformasi pada Aksara Jawa. Nah, langsung saja, latar belakang saya mengambil topik ini adalah karena adanya kemunduran yang amat sangat signifikan pada penggunaan bahasa dan sastra Jawa. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat, suku, bahkan bahasanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional, terdapat 1000 suku yang ada di Indonesia dengan masing-masing budayanya sendiri. Wah, bisa dibayangkan berapa banyak budaya yang ada di Indonesia. Namun, tahun 2016, Balai Bahasa Yogyakarta melakukan penelitian mengenai penggunaan bahasa Jawa di Yogyakarta. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kemunduran yang amat sangat signifikan pada penggunaan bahasa dan sastra Jawa di kota Yogyakarta. Contoh kemunduran penggunaan bahasa dan sastra Jawa tersebut adalah yang pertama, bisa dilihat di Bandara Adi Sucipto. Di sana pengumuman yang ada di bandara itu menggunakan bahasa Indonesia yang dijawakan. Lalu yang kedua, sekarang banyak tenaga pendidik yang bukan lulusan sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa, tapi tetap mengajar bahasa Jawa. Jadi mengajar tidak sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, banyaknya kaum milenial yang mungkin tidak bisa menulis menggunakan aksara Jawa. Bukan menulis saja, mungkin tidak mengetahui apa itu aksara Jawa. Nah, oleh karena itu, peneliti berharap dengan adanya tulisan ini, masyarakat umum, khususnya kaum milenial, agar bisa lebih tertarik untuk belajar atau untuk mendalami aksara Jawa itu seperti apa. Sebelum penelitian ini saya lakukan, terdapat dua penelitian sebelum saya yang juga membahas tentang aksara, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septi Indriani pada tahun 2017 tentang eksplorasi etnomatematika pada aksara Lampung, dan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh R. Mayasari Simanjuntak tentang eksplorasi etnomatematika pada aksara Batak. Langsung saja, rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana etnomatematika pada aksara Jawa dalam materi geometri transformasi. Bagaimana ya? Lalu tujuan penelitian yang relevan dengan rumusan masalah saya adalah untuk mengetahui materi geometri transformasi dalam aksara Jawa yang tidak banyak diketahui oleh khalayak. Langsung saja, di bab 2 saya menyajikan kajian teori yang berisi tentang etnomatematika, aksara Jawa, dan geometri beserta transformasinya untuk sebagai bahan atau sumber dalam melakukan analisis nanti. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi guna mendapatkan deskripsi dan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan studi kepustakaan dan diperoleh melalui kajian literatur. Karena sulitnya mencari orang yang ahli sumber hidup tentang aksara Jawa, jadi saya memutuskan untuk menggunakan kajian kepustakaan atau literatur dengan sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan dan
saya temui di internet. Berikut hasil dan pembahasannya. Nah, ini merupakan bentuk aksara Jawa, macam-macam bentuk aksara Jawa. Yang pertama ada aksara H, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Pa, Da, Jayanya, Ma, Ga, Ba, Tanga. Total terdapat ada 20 aksara Jawa. Ini yang aksara inti ya. Nah, analisis pertama yang saya temukan adalah adanya geometri transformasi berupa translasi pada aksara Ra dan aksara Ga. Nah, translasi yang ada pada aksara Ra dan aksara Ga merupakan translasi yang sama, namun pada aksara Ra hanya dibutuhkan untuk satu kali translasi atau satu kali pergeseran. Sedangkan pada aksara Ga terdapat 2 sampai 2 kali translasi. Nah, untuk aksara Ra tampak bahwa huruf garis A yang berbentuk seperti pegangan payung yang dibalik itu digeser satu kali sehingga sudah didapat aksara Ra. Untuk aksara Ga sama, namun digesernya 2 kali seperti yang ada pada gambar. Terdapat garis W, kemudian ditranslasi pada titik P, yang kemudian akan mendapat W aksen. Kemudian ditranslasi lagi pada titik R, yang akan mendapatkan W double aksen. Perlu diketahui bahwa titik P dan titik R adalah sama. Lalu geometri transformasi yang kedua yang ditemukan dalam aksara Jawa adalah pada aksara Da dan aksara Sa. Seperti ini gambarnya. Geometri transformasi berupa pencerminan ditemukan dalam kedua aksara ini. Kita lihat secara sekilas, aksara ini itu sama, memiliki bentuk yang sama, garis yang sama. Namun, terdapat perbedaan, yaitu letak lingkaran lengkungan yang ada di bawah itu. Nah, ternyata ketika dihadapkan satu sama lain seperti ini, itu seperti pencerminan. Dan ternyata memang benar itu adalah pencerminan. Dibuktikan dengan gambar berikut. Nah, aksara Da jika dicerminkan pada sumbu Y akan mendapatkan aksara Sa. Tampak bahwa bentuk garis satu sama lain dalam konstruksi tersebut tidak mengalami perubahan baik besar, panjang, atau apapun. Itu merupakan salah satu sifat dari pencerminan berupa isometri. Kemudian, aksara selanjutnya yaitu aksara H dan aksara La. Sama, di sini juga terdapat kemiripan karena bentuknya sama. Refleksi pencerminan. Nah, pada gambar berikut, aksara H jika dicerminkan pada sumbu Y akan mendapatkan aksara La, sama seperti aksara Da dan aksara Sa tadi. Lanjut, kemudian aksara Pa dan aksara Ya. Dalam aksara ini juga ditemukan refleksi atau pencerminan karena memiliki bentuk garis dalam satu konstruksinya yang sama. Dan jika aksara Pa dibagi 2, diberi cermin pada sumbu Y seperti gambar akan mendapatkan aksara Pa. Sedangkan aksara Ya juga seperti itu. Dan perlu diketahui sifat pencerminan adalah isometri, tidak mengubah bentuk besar atau panjang dari garis tersebut. Dia akan terus mempertahankan besar atau panjang dari garis tersebut sama dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu, dari penjelasan-penjelasan tersebut telah diperoleh bahwa terdapat keterkaitan antara etnomatematika dengan budaya bahasa Jawa berupa aksara Jawa.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.